Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ummatihi ajma'in. Kepada hadirin semua anggota Linasta yang saya hormati, yang saya sayangi, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mari sebelum kita beraktivitas, belajar, bekerja dengan hal yang positif, kita bersama-sama memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati Allah SWT dengan keselamatan, kesehatan, kemuliaan, kelimpahan rezeki yang berkah, manfaat masa dunia dan akhirat. Setelah kita disehatkan di panjang umurnya, yang tentunya hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT dan untuk berbuat kebajikan kepada sesama kita. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah. Di sini saya sampaikan ilmu pengetahuan tentang 10 Muharram. Jadi 10 Muharram ini, sebelumnya saya menyampaikan kepada Bu Ejin ya, Ejin, kami semuanya turut berduka, berbela-sungkawa. Semoga Pak Andi oleh Allah Taala dirahmati oleh Allah, diampuninya, diampuni kesalahannya, dan Pak Ejin ditambahkan dan harus menatap ke depan untuk kehidupan Pak Ejin dan keluarganya. Insyaallah berkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ummatihi, khususnya Bapak Ade. Semoga beliau dirahmati, dirapatkan kuburnya, diterangkan, diampuni sekerjanya, serta semoga Bu Ejin dan semua keluarganya berketabahan dan terus menatap kehidupan ke depan dengan kesejahteraan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam kembali perihal tanggal 10 Muharram ya. Jadi 10 Muharram itu sebagai orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, itu semuanya menghormati 10 Muharram. Jadi 10 namanya Asyura. Asyura itu hari ke-10. Jadi kalau untuk orang Islam itu disunahkan satu berpuasa. Tapi puasanya tidak boleh mulai tanggal 10, mulai tanggal 9. Kalau tiba-tiba sekarang puasa, makanya kemarin saya ingat karena Bu Azhara bisa mau puasa Muharram. Tidak boleh kalau memulai dari tanggal 9. Itu ada sabdanya Kanjeng Muhammad SAW. Sesungguhnya bulan 10 Muharram atau Asyura itu dihormati oleh kaum Nasrani, Yahudi dan kaum Muslimin. Untuk membedakan puasanya Yahudi dan Nasrani, itu dengan orang Islam itu adalah ada puasa Tasawuf. Jadi puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura. Paham ya? Jadi Bapak misalnya puasa. Tapi kalau yang mulainya sekarang, mohon maaf, jangan. Karena sama dengan orang ya Yahudi. Jadi mulai tanggal 9, 10. Beda dengan Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjah itu puasanya dimulai mau Arafah, mau yang tanggal 8 itu boleh 8. Tapi kalau Muharram ini harus 9, 10. Kalau Dzulhijjah boleh 8, 9 atau 9 saja. Paham ya? Jadi itu bedanya. Nah, kemudian apa hikmahnya kita puasa Tasawuf dan puasa Asyura? Itu adalah kita diampuni dosanya kita selama 1 tahun ke belakang. Jadi ilmu. Jadi kemudian masuk puasa sunnah. Puasa sunnah itu dianjurkan Senin, Kamis. Ini biar tahu ilmunya ya. Asal ngomongnya ditanya gue aja, saya udah ingat. Benar, bagaimana mulai puasa kemarin Pak Rahmat? Cuma mulai puasa tidak boleh. Jadi mulai puasa Jumat itu tidak boleh. Jadi kalau mulai ya dari Kamis, Jumat, Sabtu. Bagaimana mulai Sabtu juga tidak boleh. Jadi kita mendekati Jadi kalau mau puasa Senin, Kamis. Kemudian mulai Jumat tidak boleh. Mulai hari Sabtu juga tidak boleh.
boleh. Itu semuanya ada ilmunya. Jadi paling tidak boleh memulai dari Jumat. Tetapi kalau dari hari Senin puasa terus sampai Jumat satu itu boleh. Biarpun katakanlah itu puasa weton, kalau saya Jumat, ya udah diganti aja yang lain. Kenapa? Karena kita orang Islam mengikuti kanjeng Nabi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah puasa sunnah itu yang disunahkan tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bukan Juni. Contoh 14 Juni, 15 Juni bukan. Tanggal 13 Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram. Jadi bagaimana kalau puasa sepanjang hari? Kata nanti sesungguhnya jika kamu mengikutiku Senin Kamis, kemudian puasa 13, 14, 15, sesungguhnya sudah sempurnalah puasa sama. Tetapi sesungguhnya jika kamu menahan nafsumu dengan cara puasa itu juga baik bagi. Jadi kalau misalnya puasa dan juga boleh saja kalau memang kuat. Tapi kecuali hari-hari yang diharamkan karena satu Idul Fitri, dua Idul Adha, hari tasrek. Jadi kapan Idul Adha? Tanggal 10 Dzul Hijjah, haram puasa. Idul Fitri 1 Syawal. Kapan tasrek? 11, 12, 13. Jadi makanya kalau Idul Adha itu dari tanggal 10, tanggal 10, 11, 12, 13, pada hari ini haram untuk melakukan puasa. Paham ya? Jadi segala itu ada ilmunya. Kemudian kembali ke 10 Asyura atau Muharram. Jadi Muharram ini banyak ilmunya. Jadi kalau di Jawa itu orang ilok, kalau orang Jawa, kalau sini pamali, tidak boleh melakukan hajat. Kenapa? Bukan tidak berdasar. Dasarnya apa? Dasarnya pada saat 10 Muharram atau bulan Asyura ini adalah hari prihatinnya para orang besar, para nabi. Siapa? Dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dia selamat dari banjir bandang. Kemudian kapalnya berlabuh di Gunung Judi namanya. Itu pada tanggal 10 Muharram atau Asyura itu. Kemudian pada Nabi Ibrahim alaihissalam dia dibebaskan diselamatkan oleh Allah dari apinya Raja Namrud ketika dibakar. Jadi Nabi itu kan dilempar dengan semacam bukan panah, yaitu kayu yang ditarik itu, dilemparkan ke api itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya ada di Al-Quran, ya narukun ibadah wa salam ala Ibrahim. Wahai, ini sahabat Allah, wahai apiku, ya narukun ibadah wa salam, maka dinginlah wa salaman dan selamatlah ala Ibrahim, dan selamat. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam selamat dimakan ikan. Itu dari tanggal 10 Muharram. Bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan ibu Hawa juga tanggal 10 Muharram. Jadi saking itu adalah hari-harinya para nabi, para rasul, maka orang Jawa itu menghindari hajatan itu karena menghormati para nabi. Kemudian yang terakhir adalah cucunya Kanjeng Muhammad SAW, Sayyidina Husain, itu dibantai di padang Karbala bersama pasukannya oleh Khalifah Yazid juga tanggal 10 Asyura. Itu kepalanya dipenggal, ditusuk dengan dengan tombak, diarak kemana-mana. Jadi makanya lahirnya orang Syiah. Orang Syiah itu saking sayangnya pada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu dibantai pada Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena orang tua berprinsip. Jadi Sayyidina Husain tidak mau mengakui kekhalifahan Yazid yang jahat, ya mabuk, ya apa. Nah, akhirnya itu Sayyidina Husain kemudian innalillahi wa innalillahi siapa? Oh ya innalillahi. Maka silakan dia. Nah, saya
Oh kakaknya tenang aja, tenang kakaknya. Tenang dulu, mama dulu, halo Pak. Oh ya, halo Bapak. Ya, ya teh silakan. Tenang aja teh, tenang aja dulu. Jadi kakaknya meninggal dunia. Itulah kehidupan, tidak ada yang tahu ya. Semoga tak bisa tertarik sedikit ilmunya, ilmu tentang Rasulullah itu menghormati. Karena kalau untuk orang-orang yang mistik itu, tanggal Suro ini adalah hajatnya Nyi Roro gitu. Itu kita apa? Oke. Memang Nyi Roro itu ya legenda, ya mitos, ya bisa ada tergantung kita. Jadi kita kurang ajar jangan, berani jangan, menyembah apalagi jangan. Tapi kita menyembah tidak boleh, tapi kurang ajar juga jangan. Bagaimana namanya jin itu ada. Jin juga punya alam. Apa alamnya? Ya alam gaib. Wilayahnya bersentuhan dengan diri kita. Ya, kalau kita contohnya orang biasa bersinggungan sama katakan raja jin, ya kita mungkin juga akan kerepotan. Makanya yang benar apa? Menghormati, harus hidup itu. Apapun kita hormati, tumbuhan kita, tapi tidak boleh kita bersekutu, tidak boleh menyembah. Nah, kalau di Jawa itu makanya zaman dulu nih kisah. Jadi kisah itu orang Jawa zaman dulu itu kalau sebelum Suro, kalau datang Jawa yang Suro itu ya ada yang nekat, muharam nekat gitu ya. Nikah itu ya memang ada pagebluk. Pagebluk itu kalau sekarang namanya pandemi gitu. Jadi penyakit yang mewabah. Jadi orang mati itu enggak melebihi corona. Saya karena mengalami tahun 81 saya masih TK. Jadi di dalam mohon maaf ya, di sini misalnya di sini lah, di sana ujung sana meninggal jam pagi jam 10 tiba di situ. Jam itu saya mengalami benar. Memang belum ada speaker, tapi itu 4 hari belum. Nah, tapi itu Allah alam ya. Tapi artinya memang Muharram ini tidak untuk kita katakanlah istilahnya kita takutkan, tapi harus kita hormati. Apa dasarnya? Agama Islam menghormati para nabi yang diperhatikan saat itu. Kemudian kita menghormati studinya nabi yang dibantai pada bulan Muharram. Kemudian yang kedua adalah memang tanggal 1 Muharram itu adalah tanggal 4 Hijriah, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau juga lagi prihatin hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar sama orang kafir. Jadi memang itu orang Jawa kalau seandainya meninggalkan bulan Muharram hajatan juga berdosa. Kemudian bulan Safar juga sama. Safar itu pada saat Safar didulukan balak 300.000 balak. Nah, makanya hanya orang Sunda tidak hajatan di Safar. Benar, kenapa? Memang ada dasarnya. Nah, orang Jawa juga masih belum pakai. Kalau orang Jawa apa yang tidak dipakai? Dari Muharram tidak dipakai, karena tadi Safar juga tidak dipakai. Karena apa? Turun balak. Sampai mulut juga tidak dipakai. Karena apa mulut? Menghormati Kanjeng Nabi. Masa lahirnya Nabi kita tolak nyanyi, tidak boleh mensayangi. Jadi makanya nanti dipakai setelah kata mulut atau bahasa silik mulut. Jadi itu sedikit ilmu tentang bulan-bulan. Makanya Muharram termasuk bulan yang dimuliakan. Jadi bulan itu satu Rajab terpisah. Itu tidak boleh perang aja nggak boleh. Nah, setelah itu Dzulhijjah, karena bulan haji. Lalu Dzulqa'dah. Setelah itu Muharram. Itu di Al-Quran. Di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau untuk hajat hanya itu tadi. Jadi itu semuanya apa yang menjadi orang tua kita yang berdasarkan agama Islam itu semuanya kebaikan. Ya lebih baik. Nah, saya juga mengalami nikah di bulan Muharram ya Bu ya. Saya jujur saya kan dulu orangnya terlalu kurang percaya, tapi nekat, tapi yang benar sengsara, minimal 3-6 bulan sengsara intinya itu. Saya baru nikah punya anak di kandungan 7 bulan, saya nggak punya pekerjaan gitu. Jadi Muharram berat lah artinya, kalau nekat saya mengalami gitu. Jadi ya saya mending artinya daripada kita istilahnya jalan macam bahaya, mending kita
Nah, jadi contoh mengenal Bapak Ibu semuanya ini yang punya pengen hajatan, saran saya tidak melarang, menghindari bulan-bulan tersebut. Saya mengalami benar, artinya mengalami artinya masalah kesengsaraan lah itu ketika saya nikah bulan Syuro itu saya masih ingat sekali. Jadi itu kurang lebih. Jadi sengsaranya itu bukan karena mahramnya, karena kita tidak sopan. Kalau namanya tidak adab, syukur adab, pasti akhirnya namanya syukur adab. Ya contoh mohon maaf keris itu katakanlah tidak punya makhluk mudarat kecuali Allah menghina kita, tapi kasih pusaka yang bikin embu orang yang dekat sama Allah, bukan kerisnya tapi doanya embu itu. Jadi contoh kalau memang berani ya langkain keris, berani nggak melangkai keris? Nggak berani kan? Yang contoh seperti itu langkai keris ya itu akan kualat. Kenapa? Tidak menghargai karya. Kalau nggak melangkai obat saya dilangkai udah. Jadi obat itu kan karya. Jadi karyanya orang punya ilmu, kita hinakan sehingga kita jadi kualat. Jadi kualat itu seperti itu sebenarnya. Demikian semoga ada manfaatnya. Jika ada kebenaran dari Allah Taala dan jika ada kesalahan dari saya pribadi. Mari kita pada kesempatan 10 Asyura ini